Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita masuk pembelajaran daring, yang mana pada hari ini kita masuk bab yang ketiga, yaitu mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang bagian A. Nah, bagian A yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagian yang pertama, yaitu suprastruktur. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut Pamuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Suatu perhimpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Nah, sedangkan menurut Rusadi Kantaprawira, sistem adalah sebagian suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Nah, dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input atau dikatakan dengan masukan ataupun output, hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalinlah suatu hubungan yang fungsional. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota, yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siyasah, yang berarti adalah strategis. Nah, berikut ini pengertian sistem politik menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, Jack C. Palano. Sistem politik adalah sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang kedua, menurut Rusadi Kantaprawira, sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Nah, dari berbagai rumusan di atas, secara umum sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Nah, sekarang ciri-ciri sistem politik antara lain. Yang pertama, memiliki tujuan. Jadi politik itu ada tujuannya. Jadi dibuatnya politik itu karena memiliki tujuan. Nah, sedangkan yang kedua adalah mempunyai komponen-komponen. Ada komponen-komponennya. Nah, yang ketiga, tiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Keempat, adanya interaksi antara komponen satu dengan lainnya. Yang kelima, adanya mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Yang keenam, adanya kekuasaan untuk mengatur komponen-komponen dalam sistem atau luar sistem. Yang ketujuh, adanya kebudayaan politik atau terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial, yaitu pertama, daya jangkaunya universal, berarti meluas dia dan seluruhnya, seluruh masyarakat.
Nah, meliputi semua anggota masyarakat tanpa ada memilah masyarakat yang mana yang harus ikut di dalam politik. Jadi semua masyarakat boleh ikut di dalam politik. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan-peraturan perundangan lainnya. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu mengenai suprastruktur. Nah, bagi yang belum paham boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.